Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua dari jurnalis Simon Stone dari BBC. Ada berbagai informasi, ada berbagai kabar yang ingin gua bahas secara ringan amatiran di video kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat sekeluarga, dalam lindungan Allah, dan dimudahkan rezekinya serta urusan dan juga kegiatan positifnya ya. Oke, Sobat Football United, langsung aja ke situasi striker baru di musim panas kali ini. Simon Stone ini mengkonfirmasi ya bahwa gue langsung aja akan membacakan pendapat dari Simon Stone terkait dengan situasi striker bagi Manchester United. Saya diberi informasi bahwa memang Manchester United sedang mencari striker. Saya pikir mereka menginginkan pemain cadangan ya. Mereka menginginkan pemain cadangan untuk Sesko. Beberapa tahun terakhir ada rumor yang menghubungkan mereka dengan Danny Welbeck. Saya tidak mengatakan Welbeck adalah pemain yang mereka inginkan, tetapi saya memahami gagasan untuk mendatangkan pemain tipe itu. Itu akan menjadi bagian dari pembelajaran Sesko. Dia adalah striker utama, tetapi seseorang dapat datang dan mengurangi tekanan serta mampu menjadi pemain nomor 9 di Premier League atau di Champions League. Tapi juga akan membantu perkembangan dari Benjamin Sesko ya untuk bisa menjadi striker yang lebih senior. Nah, ini menarik bahwa memang Manchester United ini mencari posisi striker, walaupun di sumber lainnya mengatakan bahwa gue lupa ya sumber yang mana, tapi ini juga tergantung dari keadaan Joshua Zirkzee. Kalau Zirkzee lepas, baru Manchester United akan mendatangkan striker baru. Jadi ini ada ketergantungan juga dengan situasi Joshua Zirkzee ya untuk posisi lini depan ini. Tapi seperti diinformasikan sebelumnya bahwa Manchester United memang mencari profil yang berbeda nih terkait dengan striker. Artinya pemain yang tidak sama dengan Benjamin Sesko dari sisi usia dan juga memang fungsinya, yaitu adalah untuk menjadi pemain cadangan. Nah, ini juga menarik ya karena ada berbagai kabar yang menghubungkan Manchester United dengan striker-striker utama klub lain ya yang harganya juga mahal. Ternyata dari informasi Simon Stone, Manchester United tidak mengincar atau mencari pemain seperti itu. Kalau kita berbicara terkait dengan pemain yang lebih senior, pemain cadangan, ya pemain yang harganya tidak mahal. Dan juga pemain yang punya pengalaman. Dan tadi disebutkan dihubungkan dengan Danny Welbeck, walaupun Simon Stone mengatakan bahwa belum tentu memang Manchester United ini mengincar Danny Welbeck ya, tapi memang yang dimasukkan kategori itu memang pemain seperti kayak Danny Welbeck. Pemain senior, masih punya kemampuan, tidak masalah kalau dicadangkan, dan bisa membantu perkembangan dari Benjamin Sesko. Tapi juga siap ya untuk diturunkan di Premier League dan juga di Champions League. Artinya masih memiliki kemampuan menurut gue. Dan kalau melihat nama Danny Welbeck, dimana bagi Sobat Football United yang mengikuti channel ini tahu kan ya, kalau terkait dengan striker gue lebih condong kemana gitu. Walaupun ada yang berkata, waduh Manchester United kok ngincernya pemain-pemain seperti kayak Danny Welbeck ataupun ya lihat memang profil seperti itulah yang mereka cari. Manchester United tidak mengincar pemain seperti kayak Kylian Mbappe. Manchester United tidak mengincar pemain seperti kayak Erling Haaland ataupun juga seperti kayak Victor Gyökeres ataupun seperti kayak Alexander Isak. Bukan, tapi pemain senior yang mungkin trennya sudah menurun, valuasi tidak terlalu tinggi, gaji juga tidak terlalu tinggi, tidak masalah menjadi pemain cadangan, punya karakter yang bagus. Tipenya seperti itu gitu. Dan menurut gue Danny Welbeck memang salah satu nama yang menarik, walaupun bukan nama satu-satunya yang menarik ya menurut gue untuk Manchester United. Namun untuk Danny Welbeck sendiri ya, selain dia punya pengalaman di Premier League, jangan lupa dia juga punya pengalaman di Manchester United ya, karena dia memang produk asli dari klub ini. Oke, bergerak ke kabar selanjutnya terkait dengan Tchouaméni dan Manchester United. Oke, bagaimana nih keadaannya? Ini informasi dari Simon Stone. Apakah Manchester United akan tertarik jika Tchouaméni tersedia? Berapa gajinya? Situasinya tidak sama dengan Casemiro karena dia lebih muda. Tetapi apakah mereka akan berpikir mereka membayar terlalu mahal untuk mendatangkan pemain yang ingin disingkirkan Real Madrid? Apakah itu yang ingin mereka lakukan? Manchester United akan melakukan pembicaraan tersebut. Secara naluri, tidak seperti saat transfer Matheus Fernandes yang tampaknya bisa dilakukan, transfer Tchouaméni dirasa lebih sulit. Nah, ini juga menarik bahwa walaupun ada situasi kemungkinan Real Madrid akan melepas Tchouaméni, walaupun seperti itu,
ternyata transfer ada kemungkinan lebih sulit daripada Matheus Fernandes. Walaupun kalau kita berbicara terkait dengan kemampuan ya, Tchouaméni lebih premium menurut gue ya. Status sebagai pemain Real Madrid, status sebagai pemain tim nasional Perancis, punya profil permainan yang kurang lebih sama seperti kayak Casemiro. Tidak sama, tapi kurang lebih sama. Ini juga menambah atribut dari seorang Tchouaméni. Tapi secara keseluruhan Manchester United masih harus mempertimbangkan atau mendiskusikan secara internal. Misalnya, berapa tawaran untuk Real Madrid? Misalnya memang membuka pintu untuk Tchouaméni ini lepas, berapa akan memberikan gaji, karena tadi disebut oleh Simon Stone situasinya tidak sama dengan Casemiro, di mana Casemiro saja Manchester United memberikan 350, kabarnya 300 atau 350 ribu per pekan ya, itu kan 350 kalau nggak salah paling tinggi. Lalu ya secara keseluruhan memang tetap dirasa akan sulit untuk mendatangkan Tchouaméni, walaupun Real Madrid misalnya membuka ya pintu tersebut dibanding dengan keadaan yang Manchester United saat ini upayakan untuk menghadirkan Matheus Fernandes. Bagi Sobat Football United, lebih pilih mana nih dengan profil-profil keadaan seperti itu? Matheus Fernandes atau Tchouaméni? Drop di kolom komen. Bergerak ke kabar selanjutnya. Karena tadi membahas terkait dengan pemain tengah, gue akan langsung ke Matheus Fernandes ya. Bagaimana informasi dari Simon Stone terkait dengan Matheus Fernandes ini? Mereka, West Ham ini terdegradasi dan harus menjual pemain. Rasanya cukup mudah untuk melakukan kesepakatan itu. Di tengah tawar-menawar antara menginginkan ini dan hanya bersedia membayar ini, West Ham mengalami situasi di mana pemiliknya, David Sullivan, telah mundur. Dialah yang menangani banyak transfer. Daniel Kretinsky, miliarder Ceko, dan mitra diam-diam di West Ham United ya telah maju dan memiliki uang untuk diinvestasikan. Dinamika tiba-tiba berubah. Tapi ini tidak berarti bahwa Matheus Fernandes tidak akan jadi cabut ya. Menurut Simon Stone ya, dia mencurigai atau memberikan perkiraan tetap dia akan cabut, artinya Matheus Fernandes akan cabut. Tapi hanya situasi yang tidak mudah untuk dilakukan karena ya keadaan saat ini kurang lebih tidak sama ya di West Ham United sendiri. Selain mereka terdegradasi, juga ada beberapa pergantian manajemen yang terjadi ternyata seperti itu. Dan dari hal ini ya menurut gue akhirnya make sense ya kenapa kok misalnya keadaan ini agak sedikit berlarut-larut. Walaupun kalau menurut gue ya dikatakan berlarut-larut enggak juga, karena bursa transfer baru saja dibuka. Preseason Manchester United masih cukup jauh. Saat ini sedang dalam liburan. Manchester United sudah mengamankan seorang pemain, Ederson. Manchester United juga harus melakukan aktivitas lain termasuk juga melepas pemain ya. Jadi menurut gue belum masih jauh dari situasi oke ini terlalu lama ataupun juga ini terlambat ya. Kalau menurut gue seperti itu. Buat apa datang mengamankan cepat-cepatan ya? Karena kita masih berada di tahap awal bursa transfer gitu loh. Bahkan untuk seperti gue katakan ya, periode persiapan pun juga masih jauh ya preseason ini. Sehingga sebenarnya apa sih yang diharapkan untuk cepat-cepatan mendatangkan pemain? Doesn't make sense menurut gue, tidak terlalu masuk akal ya, katakanlah seperti itu. Yang ada justru kalau sudah mengamankan A, mengamankan B, terus nanti ingin semakin lama semakin banyak. Buat apa akhirnya banyak-banyakan juga mendatangkan pemain? Padahal berbagai klub yang lain juga musim lalu misalnya banyak mendatangkan pemain, tidak jaminan akan membawa sebuah kesuksesan, katakanlah seperti itu. Justru yang ingin gue perhatikan adalah bagaimana Manchester United bisa disiplin dengan valuasinya. Walaupun situasi dengan West Ham United ini sulit, ada persaingan juga kemungkinan karena ada minat dari klub lainnya. Tapi bagaimana Manchester United bisa bermain strategi nih? Mereka tidak overspending ya, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang, tapi juga bisa tetap mengamankan targetnya. Nah ini menarik. Ataukah mungkin ada situasi dengan Tchouaméni yang akhirnya merubah keadaan seperti ini? Bagaimana menurut Sobat Football United? Dan kabar terakhir ini terkait dengan pemain lain, Lewis Hall. Ada beberapa orang yang pernah saya ajak bicara yang telah mundur dari hal seperti itu. Saya menyebut nama Lewis Hall kepada seorang di Manchester United dan mereka berpikir mungkin tidak. Minat pada dirinya ya tidak sekuat yang selama ini kita yakini. Jadi ternyata minat Manchester United kepada seorang Lewis Hall ini tidak sebesar dari informasi yang beredar ya. Walaupun ya Lewis Hall juga memiliki potensi, seorang pemain dengan berkualitas, masih muda juga. Tapi kalau gue kombinasikan dengan informasi lain yang gue dapatkan juga bahwa Newcastle United tidak mungkin melepas pemain-pemain intinya secara besar-besaran,
apalagi secara bersama-sama di musim panas kali ini. Mereka sudah melepas Anthony Gordon. Ada kemungkinan besar mereka juga akan kehilangan Sandro Tonali. Lewis Hall apakah akan mereka lepas? Mungkin akan sulit ya setelah mereka melakukan atau mendapatkan pemasukan dari Anthony Gordon yang tinggi dan juga kemungkinan dari Sandro Tonali. Sehingga menurut gua mereka tetap butuh kerangka di skuadnya, dan Lewis Hall menurut gua menjadi kecil peluangnya untuk lepas paling tidak musim panas ini kalau akhirnya memang Newcastle United berhasil melepas Sandro Tonali juga ya setelah sebelumnya menjual seorang Anthony Gordon. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana nih? Ada pendapat lain? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.